Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mas dan Mbak Asisten Laboratorium Anatomi dan dosen Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret. Di sini perkenalkan, nama saya Ardan Pratama Syahputra dengan NIM G00240053 dari kelompok A9. Di sini saya akan menjelaskan anatomi tentang mandibula dan musculus masticatoris. Di sini ada skenario, Daniel adalah seorang siswa SMP. Ia sempat tertusuk paku saat bermain di lapangan dan hanya membilas dengan air mengalir. Setelah itu, dia mengaku sulit menggerakkan rahangnya dan terasa kaku, tak bisa membuka mulutnya. Pertanyaan pertama, jelaskan tentang anatomi mandibula dan fungsinya secara lengkap. Pertanyaan yang kedua, jelaskan penyusun musculus masticatoris beserta fungsinya dan inervasinya. Ini adalah mandibula dilihat dari lateral. Korpus mandibulae dan ramus mandibulae menyatu di angulus. Kaput mandibulae terletak di atas processus condylaris. Ini processus condylaris. Ini korpus mandibulae. Ini ramus mandibulae. Oke, lanjut ya. Nah, ini mandibula dilihat dari frontal. Mandibula yang tidak berpasangan terdiri dari korpus mandibula dan dua ramus mandibula. Masing-masing terbagi menjadi processus coronoideus dan processus condylaris. Corpus mandibulae terdiri dari pangkal atau dasar dan pars alveolaris yang dipisahkan oleh linea obliqua yang turun dari processus coronoideus dalam arah oblik anterior. Bagian frontal pars alveolaris terdiri dari dagu atau mentum dengan protuberantia mentalis, tubercula mentalia bilateral, dan foramen mentalia. Oke, lanjut. Ini adalah gambaran foramen mandibula terletak di bagian dalam ramus mandibula. Di depannya, linea milohoidea membentuk suatu krista bertingkat. Nih, yang berfungsi sebagai tempat melekatnya musculus miloioideus dan membatasi ketinggian dasar atau lantai mulut. Lanjut. Ini adalah mandibula dilihat dari sisi inferior. Spina mentalis terletak di bagian dalam mandibula dekat dengan garis tengah atau cekungan-cekungan tulang mencerminkan fossa digastrika di bawah dan lateral dari spina mentalis. Dan fovea sublingualis dan fovea submandibularis di atas spina mentalis. Di bagian dalam angulus mandibulae ditemukan tuberositas pterygoidea. Nih, tuberositas pterygoidea. Oke, lanjut. Nah, ini adalah rahang bawah atau mandibula seorang lanjut usia. Tanggalnya gigi terutama pada usia lanjut menyebabkan regresi pars alveolaris mandibula. Hal ini dapat berlanjut hingga foramen mentale menjadi terletak di bagian atas mandibula yang tidak lagi bergigi. Angulus mandibula memiliki sudut yang jauh lebih lebar daripada mandibula dengan gigi. Nah, pada gambar yang ini adalah kasus di mana seorang neonatus pada neonatus simpisis mandibulae menghubungkan kedua segmen mandibula. Sudut antara korpus dan ramus mandibula masih sangat besar. Oke, lanjut ya. Oke, kita masuk ke musculus masticatoris. Nah, musculus masseter terdiri dari pars superficialis dan pars profunda. Pada gambar ini, otot-otot pengunyah atau musculus masticatori, potongan frontal setinggi articulatio temporomandibularis dan potongan horizontal atap tengkorak atau calvaria dilihat dari posterior, tampak tempat insersi bilateral musculus masseter dan pterygoideus lateralis. Di angulus mandibula digantung oleh otot-otot ini. Oke. Nah, gerakannya itu seperti ayunan. Di sisi kanan terlihat ligamen
Mana ligamen? Nih, ligamen sphenomandibular antara musculus pterygoideus lateralis dan musculus pterygoideus medialis serta nervus lingualis. Trismus dapat menyebabkan pasien tidak dapat membuka atau menutup mulut. Abses di kompartemen wajah, otot-otot mengunyah, dapat menyebabkan mulut terkunci dalam posisi tertutup. Gerakan trimus menguap yang berlebihan membuka mulut terlalu lebar atau kecelakaan dapat menyebabkan lockjaw dengan mulut terkunci dalam posisi terbuka. Ini gambaran dari musculus masseter, musculus temporalis. Nah, musculus masseter itu dibagi dua menjadi yang bagian profunda atau bagian dalamnya dan bagian superficial. Oke, tentang laporan 1, anatomi mandibula dan musculus masticatorisnya sudah selesai. Apabila saya ada kesalahan dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.